Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fadilah Maulani dengan NPM 252151111073 dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia. Di sini saya akan sedikit bercerita mengenai pengalaman saya dan perjalanan pendidikan saya dari mulai TK hingga kuliah. Sebelumnya izinkan saya untuk sedikit bercerita mengenai diri saya dan keluarga saya. Saya lahir di Tasikmalaya pada tanggal 30 Maret 2007 dan merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak saya bernama Syifa Salsabila yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Tasikmalaya tingkat akhir. Lalu adik saya bernama Ilma Khairunisa Ainan Mardiah yang saat ini sedang menempuh pendidikan di kelas 4 SD di SDN 37. Oke, langsung saja saya akan bercerita mengenai perjalanan pendidikan saya dari TK. Saya menempuh pendidikan jenjang taman kanak-kanak itu di RA Al-Burhan. Tidak banyak yang saya ingat ketika saya TK, tapi mungkin pengalaman yang paling diingat oleh saya gitu ya, ketika saya menjuarai lomba mewarnai, terus saya ikut drum band, terus waktu karnaval itu saya jadi suster waktu itu. Terus waktu wisuda saya dipilih jadi pengantin gitu, jadi kan ada upacara adatnya gitu waktu wisuda itu. Nah, saya kepilih jadi pengantinnya waktu itu. Itu mungkin ya pengalaman yang berkesan gitu buat saya. Dan mungkin peristiwa yang sampai sekarang diingat kayak peristiwa pahit gitu ya. Itu waktu kakek saya meninggal. Waktu itu saya lagi latihan drum band. Terus dikasih tahu kakek saya meninggal gitu. Itu mungkin ya pengalaman TK yang saya ingat gitu ya. Lalu masuk ke jenjang SD. Ketika SD saya sekolah di SDN 37, tapi hanya sampai kelas 3 semester 1 bulan Oktober. Waktu itu saya pindah ke Ciamis dan saya di sana mondok gitu di Ciamis itu. Jadi waktu itu tuh sebenarnya nggak ada niatan buat mondok waktu kecil, tapi emang di keluarga saya tuh pokoknya SMP itu harus mondok gitu. Nah, waktu kelas 3 kakak saya itu mondok karena udah memasuki SMP. Nah, saya tuh di rumah tuh sepi gitu, gak ada temen gitu di rumah tuh. Maksudnya karena kakak saya udah mondok dan waktu itu saya baru punya adik masih bayi gitu. Jadi saya tuh bosan gitu ya. Tiba-tiba saya ngomong gini gitu, pengen mondok aja gitu. Tiba-tiba gitu dan papa saya tuh menyetujui gitu. Akhirnya selang berapa minggu dari sana survei ke Ciamis, cocok, ya udah pindah gitu. Dan tanggal 15 Oktober 2015 itu saya pindah ke Ciamis. Dan waktu saya pindah itu saya dalam keadaan sakit. Sampai sana nggak langsung sekolah gitu. Karena saya masih sakit waktu itu, malah tambah sakit gitu, malah tambah parah gitu. Akhirnya berapa hari dari kayaknya 2 hari atau 3 hari saya dijemput lagi pulang ke sini. Dan di sana itu saya bersekolah di SDN 1 Pawindan. Awalnya itu SDN 1 Pawindan itu jadi ada 2 sekolah gitu. Nah, saya tuh sekolah di SDN 2 Pawindannya. Nah, karena waktu itu tuh ada sesuatu yang mengharuskan si sekolahnya itu disatuin, jadi SDN 1 dan SDN 2-nya itu disatuin. Jadilah SDN 1 Pawindan. Dan gitu, jadi sebenarnya waktu itu saya pindahnya ke SDN 2 Pawindan. Lalu lulusnya dari SDN 1 Pawindan. Kalau untuk pengalaman yang mungkin berkesan di sana mungkin ya banyak banget kayaknya ya. Kayak
Tapi waktu itu rame-rame aja gitu. Awalnya awal-awal mondok itu tiap hari nelpon nangis gitu kan. Tapi makin ke sini malah mama saya yang nelpon karena saya jarang nelpon gitu. Karena mungkin masih kecil ya, jadi enjoy aja gitu. Itu ya karena di sananya juga lingkungannya pondoknya yang banyaknya anak SD gitu. Jadi nyaman-nyaman aja gitu. Guru paling berkesan di sana tuh Umi dan Bapak di sana tuh karena emang mereka tuh kayak saya anggap sebagai orang tua saya sendiri gitu. Pokoknya the best lah Umi dan Bapak. Ya pengalaman yang paling berkesan waktu SD itu saya eh, pernah beberapa kali mengikuti lomba baik atas nama pondok maupun atas nama sekolah gitu ya. Kalau di sekolah tuh yang paling berkesan tuh waktu saya mengikuti lomba gerakan sholat dan waktu itu tuh sempat sampai ke kabupaten. Kalau mewakili pondok itu di bidang tahfidz. Waktu itu pernah sampai ke kabupaten. Oh iya ada sedikit cerita. Waktu itu sampai ke kabupaten. Jadi juara satu di kecamatan. Terus ke kabupaten waktu itu lombanya itu di Kawali. Nah kita ke sana ke Kawali dan yang awalnya tuh kita tuh mau nginep tapi ternyata kebagian tampilnya tuh malam. Jadi kata ustadznya tuh ya udah karena udah tampil kita pulang aja gitu kan. Akhirnya kita pulang lagi ke pondok. Nah berapa hari setelahnya dapat kabar kalau aku tuh masuk final. Karena akunya gak ada jadi nggak ikut masuk final tapi dapat juara 2 waktu itu. Kayak masuk ke SMP. Saya tuh bersekolah SMP di SMP IT Al Burhan di Tasikmalaya. Dan di SMP ini tuh SMP-nya tuh baru. Waktu itu tuh aku tuh jadi angkatan keduanya dan muridnya tuh angkatan aku itu ada 20 orangan lah. 20 orang yang laki-lakinya tuh 7 atau 6 orang gitu. Jadi sisanya perempuan. Jujur seru banget di SMP karena baru pertama kali saya belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena di SMP saya tuh setiap harinya itu memakai bahasa gitu. Memakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau nggak pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris tuh dihukum gitu. Hukumannya tuh macam-macam, ada yang sampai di kerudung pelanggaran gitu. Ada yang diplang, tapi alhamdulillahnya selama 3 tahun saya nggak pernah merasakan kerudung pelanggaran dan pelang pelanggaran. Tapi kalau melanggar sekali 2 kali pernah lah ya. Oke masuk ke jenjang SMA. Saya tuh sekolah SMA-nya di SMA IT Islamul Ummah di Tasikmalaya. Dan itu sekolahnya itu khusus putri. Pengalaman yang berkesan gitu ya. Waktu itu pernah dihukum bahasa seangkatan. Posisinya tuh waktu mau ujian bahasa. Kita tuh dapat informasi ujiannya itu di kelas. Nah kita tuh udah ke kelas. Dan di sana tuh ngobrol emang salah gak pakai bahasa. Terus ada ustazah bahasanya. Awalnya ustazah bahasanya itu mau ngasih tahu ke kita kalau ujiannya itu dipindahkan ke aula. Tapi karena kedengeran kita gak pakai bahasa, kita dimarahin seangkatan. Terus dikumpulin di lapang, diberdiriin. Kan waktu ujiannya 1 jam ya, kurang lebih 30 menitan diberdiriin. Nah 30 menit lagi buat ngerjain ujiannya, tapi ngerjain ujiannya tuh di lapang. Terus ada lagi waktu mengadakan acara IU Festival. IU Festival itu kayak miladnya pesantren gitu. Waktu itu bulan Februari 2024. Kebetulan jadi panitia dan alhamdulillah diamanahi sebagai sekretaris pelaksana. Dan alhamdulillah acaranya itu lancar dan berkesan di santri gitu. Terus pengalaman yang berkesan juga waktu ujian amaliyah tadris, dimana kita tuh ngajar di SMP gitu.
dengan memakai bahasa gitu. Jadi full bahasa ngajarnya tuh. Oh mungkin ini ya perjalanan dari SMA ke kuliah gitu. Waktu itu tuh saya kebetulan kan di Ma'had gitu di pondok. Jadi mungkin emang tidak membatasi untuk mencari sumber-sumber pendaftaran SNBT, beasiswa dan lain-lainnya. Tapi mungkin karena kita ada di pondok dan kita juga memiliki keterbatasan waktu gitu ya untuk mengakses itu semua. Di sana tuh saya tuh deg-degan gitu. Bisa gak ya kuliah tahun ini apa gap year dulu gitu ya. Orang tua saya tuh nggak ngizinin saya di luar Tasik gitu. Jadi ya udah di Tasik aja. Ya udah saya cari-cari jurusan. Jujur waktu SMP saya tuh kurang suka dengan matematika. Kurang suka. Pokoknya kayak gak mau matematika gitu awalnya. Tapi waktu SMA itu termotivasi sama guru, bilang ke orang tua, istihorohin dan lain sebagainya. Akhirnya setuju, mulailah daftar di Universitas Siliwangi, pendidikan matematika, pilihan pertamanya. Jujur waktu itu saya kayak bisa gaya gitu kan. Kalaupun bisa masuk, bisa gak saya ngejalaninnya nanti gitu kan. Sebenarnya banyak ketakutan sih, tapi saya percaya kalau udah takdirnya begitu, berarti pasti ada jalannya gitu kan. Kebetulan waktu itu tuh saya nggak termasuk siswa eligible. Jadi saya daftar SNBT, alhamdulillahnya keterima di SNBT. Waktu awal perkuliahan tuh saya sebenarnya sedikit insecure ya ngelihat orang kok bisa gitu. Orang-orang langsung bisa, sedangkan aku tuh kayak mulai lagi dari nol gitu. Yang selama ini saya takutin, takut kayak gini, takut kayak gitu, alhamdulillah enggak gitu kan. Karena sebenarnya dunia perkuliahan tidak semenyeramkan yang saya bayangkan gitu. Mungkin cukup sekian cerita pengalaman dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata mungkin ya. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.